warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji adalah milik Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa hidayah, petunjuk, ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar, amal yang saleh. Kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, tidak ada lagi nabi setelahnya. Selawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada beliau dan keluarganya serta para sahabatnya semua radhiyallahu anhum ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat diingatkan oleh Allah bahwa di tengah-tengah mereka ada utusan Allah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah, dan ketahuilah oleh kalian semua bahwa fiikum, di tengah-tengah kalian itu ada utusan Allah. Kalau Tuhan yang lain gak punya utusan. Ada orang nyembah matahari, sujud pada bulan dan bintang, gak pernah kita dengar berita atau baca informasi sebuah tulisan bahwa ada utusan matahari. Wahai manusia, sujudlah kalian semua kepada aku matahari. Gak ada. Apalagi benda-benda bumi yang tinggi-tinggian itu langit. Lagi benda bumi, batu, pohon, binatang, nggak pernah kita dengar ada utusan atau mereka berbicara langsung kepada umat manusia agar mereka disembah. Nggak ada. Utusan itu satu, utusan Allah. Makanya para nabi itu selalu bilang kepada umat, in hiya illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian sebut sebagai Tuhan itu cuma nama-nama buatan saja. Kalian sendiri yang memberi nama itu dan bapak-bapak kalian. Sementara Tuhan yang sebenarnya nggak pernah menamakan dirinya sebagai ini dan itu, seperti yang kalian sebutkan tadi. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada sultan yang Allah turunkan untuk itu. Tidak ada keterangan, tidak ada bukti bahwa itu semua adalah Tuhan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan utusan Tuhan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi kalau mereka bertengkar, mereka berkelahi, cara ngedamainnya, cara ngademinnya, ingat sama Nabi, salawat, begitu. Sampai sekarang di Mesir, kalau orang udah mulai ribut, udah mulai keluar nih urat lehernya, udah siap nih tangan melempar untuk baku hantam, bilang sallu ala Nabi, salawat sama Nabi, langsung reda, tenang. Ulama-ulama kita juga di sini, ya, seringkali kalau lagi ceramah misalnya gitu, pada ngobrol asik di belakang, ceramah, yang ngobrol, apa kata mereka? Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung semua selawat, langsung tenang semua. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat terkesan mereka itu kalau diingatkan dengan Rasul, karena mereka yang percaya dengan Rasul itu takut kalau mereka itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum."
Kalau Rasul ikutin kemauan kalian, kalian jadi susah. Yang satu jangan ikutin yang banyak, tapi yang banyak ikut yang satu. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Kalian jadi susah, kalian dosa nanti. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dan beruntungnya para sahabat Nabi itu, mereka dibuat hatinya oleh Allah itu senang dengan keimanan. Ya, daripada ngikutin hawa nafsu sendiri, mendingan ikut petunjuk Nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ikut sunnah Nabi itu terasa indah. Wa zayyanahu fi qulubikum. Bagusan ikut Nabi daripada ikut diri sendiri, hawa nafsu, bercampur aduk dengan berbagai macam syubhat, nafsu dan sebagainya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan mereka punya hati dibuat oleh Allah enggak suka dengan kekufuran, enggak suka dengan kefasikan, dan enggak suka mendurhakai Rasul, enggak suka. Ulaika murasyidun, itulah orang-orang yang lurus, kata Allah. Orang-orang yang lurus, dia akan ikuti ya apa yang dibawa oleh Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Syariat yang dibawa oleh Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi cegah, larang, hentikan. Itu kata Al-Quran. Kenapa? Resikonya tadi ya, rugi, hilang keberkahan. Ada sahabat Nabi namanya Abu Rafi, pandai dia memasak, asik dia memasak. Di dalam dapur ditanya sama Rasul, "Ma hadza ya Abu Rafi?" Apaan tuh wahai Abu Rafi? Lagi masak apa? Oh, asik banget kayak di dapur nih. Bukan ibu-ibu doang yang pandai masak. Sahabat Nabi laki-laki juga ada yang pandai masak. Mahadha ya Abu Rafi. Kata dia, uhdiyat lana syatun ya Rasulullah fatabaktuha fil qidar. Ini kambing ya Rasul ya, ada orang kasih hadiah kambing, jadi saya masak aja sekarang di dalam periuk ya. Rupanya harum sekali ya. Masakan kambing itu tercium oleh Rasulullah, tercium oleh sahabat. Kata Rasulullah, nawilni zira'an, tolong dong kasih saya ambil satu saja zira'an. Diambil zira'an, dikasih kepada Nabi SAW. Habis dimakan sama Nabi. Nabi suka dengan zira'an. Kalau kita sukanya apa? Sama nggak? Zira'an. Kalau Nabi suka zira'an, kalau kita suka jeroan. Beda ini, nggak sama. Kata Nabi, nawilni zira'an akhar, tolong ambilin satu lagi ya, zira'an. Diambil lagi, dikasih kepada Nabi. Enak benar kali ini masakannya Abu Rafi. Kalah dengan makan sederhana ini, yang sebenarnya nggak sederhana. Habis dimakan Nabi. Suka Nabi dengan zira'an. Jadi makanan yang disukai Nabi zira'an, yaitu lengan kambing, tangan. Kita bilang kambing berkaki 4, tapi kaki bagian depan disebut dengan zira', tangan. Tangan kambing, lengan kambing. Kata ulama, salah satu yang menyebabkan Nabi senang dengan zira'an karena dia letaknya itu jauh dari tempat kotoran. Kalau kaki belakang ya, dekat dengan tempat kotoran, bahkan tempat pembuangan kotoran ada di belakang. Maka Nabi pilih kaki yang depan dengan sebutan zira'an, lengan. Kalau jeroan malah justru tempat kotoran ya, dibersihin tuh sama orang kita tuh, bikin soto babat. Nah babat itu tempat kotoran, dibuang kotoran. Maka Nabi makan kambing sehat. Kalau kita makan kambing sakit. Karena yang dimakan tempat kotoran, zira'an, jeroan.
Saking enaknya Nabi bilang lagi, nawilni zira'an akhar, tolong ambilkan satu lagi buat saya. Disitulah Abu Rafi diuji, mata yang memandang selalu melihat kambing itu cuma punya 2 lengan saja. Memang kakinya 4, tetapi kaki yang bagian depan lengan itu cuma 2. Kuping yang biasa mendengar orang bilang kambing kakinya 4 tapi lengannya 2. Disitulah Abu Rafi komen. Abu Rafi bilang, ya Rasulullah, innama lisyati zira'an. Sesungguhnya kambing itu lengannya cuma 2 ya Rasul. Masya Allah. Ya, pakai komen lagi dengan Nabi bilang kaki kambing, lengan kambing 2. Dikira Nabi nggak tahu apa? Lengan kambing 2. Kita aja tahu lengan kambing berapa? 2. Pakai ngomong. Ketika Nabi nawil nizira'an akhar, tolong ambilkan satu untukku. Bahasa kita, ya Rasul, kau minta 1 ku beri, kau minta 2 ku beri, tapi kau minta yang ketiga, mana bisa saya kasih yang ketiga? Innama lisyati zira'an, kambing cuma punya 2 lengan. Di situ Nabi bilang, amma innaka law sakatta la nawaltani zira'an fa zira'an ma sakatta. Coba diam aja kamu, gak usah ngomong. Ambil aja, apa disuruh ambil? Ambil aja, ambil kata Nabi. Pakai ngomong lagi. Amma innaka law sakatta. Coba diam, mingkem tuh mulut tuh. Gak usah ngomong, ambil aja kata Nabi. Lanawaltani zira'an fa zira'an ma sakat. Kau akan dapatkan itu lengan kambing lagi nggak berhenti selama kamu diam nggak ngomong. Kalau ikut perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhubung dia udah ngomong komen berhenti kata Nabi, udah berhenti itu nggak keluar lagi. Masya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mau nggak kayak begitu? Ya. Di bawah bantal kan pulang ada duit itu rumah. Mau gak terus-terusan ada duit di bawah bantal? Enggak berhenti. Apa syaratnya? Gak usah ngomong. Kalau pulang ada duit, hampir gak usah ngomong. Kalau ngomong-ngomong berhenti langsung. Kata istrinya, oh duit aku tuh mas, katanya. Lupa aku tadi ketinggalan. Besok-besok kan ditaruh lagi di situ. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung berhenti ya karena komen, kata Nabi, yaudahlah ambil air wudhu, tolong ambil air wudhu. Diambil air wudhu, kemudian Nabi pun kumur-kumur dan mencuci tangannya, kemudian Nabi tegak berdiri melaksanakan sholat. Hadis itu saya temukan atau saya baca dari kitab Mishkat Al-Masabih tentang bab ma yujibul wudu, perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Di situ pengarang kitab dan pensyarah kitab sedang menjelaskan apakah makan daging kambing membatalkan wudu. Karena Nabi setelah makan daging kambing berwudu. Tetapi nanti ada hadis-hadis lain yang mengatakan enggak, wudu yang dimaksud kata ulama itu orang Arab ya, sebelum ada syariat wudu sudah menggunakan bahasa wudu. Artinya wudu itu artinya cuci, mencuci. Jadi kalau ada orang cuci mulut disebutnya wudu. Orang cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, itu sebutannya wudu. Jadi sebelum syariat wudu turun, orang Arab dengan bahasa Arabnya sudah menggunakan pemakaian wudu untuk pengertian cuci. Nah, jadi di situ hadis tadi Nabi harus makan kambing disebut berwudu, minta air wudu, minta air untuk cuci mulut doang, bukan cuci seluruhnya. Karena kalau secara syariat wudu itu paketan, bukan cuma sekedar cuci mulut muka, tapi ada cuci tangan, ada basuh kepala, ada cuci kaki, dan ada batas-batasnya. Cuci tangan itu sampai dengan sikunya, cuci kaki itu sampai dengan kedua mata kakinya. Ya, kalau cuci muka sampai dengan pentil telinganya.
sampai bagian zakon dagunya, mulai dari tempat-tempat mana bitis syar, tempat-tempatnya tumbuhnya rambut. Nah kalau kepala cukup diusap, nggak perlu dibasuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung Abu Rafi udah ngomong, kata Nabi ya udah nggak keluar itu, ambil air wudhu dah. Nabi kumur-kumur dan Nabi mencuci atraf asabihi, bagian ujung tangan jari jemarinya. Summa qama wa shalla, Nabi berdiri dan mengerjakan salat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kira-kira orang kalau banyak ngomong. Kadang-kadang sesuatu yang biasanya lancar, berjalan, mengalir, berhenti gara-gara ngomong. Udah bagus diam, bisnis diam-diam, nggak banyak ngomong, jatuh jalan bisnis. Kemudian laku barangnya, ngalir, laku keras. Akhirnya dia ngomong, banyak ngomong, akhirnya apa? Berhenti, ya, berhenti. Seringkali kelancaran sesuatu berhenti gara-gara diomongin. Makanya kata anak muda sekarang, udahlah, kalau berhadapan dengan Rasulullah, no comment, no debate with the prophet. Nggak usah komen, nggak usah debat dengan sang Nabi, ya. No comment, no debate with the prophet. Sama Nabi nggak usah debat. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, yang Nabi datengin ambil. Wa ma nahakum anhu, yang Nabi cegah tinggalkan, nggak usah diambil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itulah ulama juga merenungi, memikirkan, berarti kalau ada perintah baik di Quran ataupun sunnah Nabi, maka dia itu bisa dua pengertian. Pertama, lil ijabah, untuk mewajibkan. Yang kedua, lin nadbi, untuk mensunnahkan. Dilihat apakah jazim atau ghairu jazim. Kalau perintahnya itu harus, kuat, berarti wajib. Kalau perintahnya tidak harus, tidak kuat, berarti mandub atau sunnah. Sebaliknya, kalau ada larangan dari Al-Quran, larangan dari hadis Nabi, berarti dia bisa haram, bisa makruh. Kalau jazim larangannya kuat, harus, haram. Lil hurmah. Kalau tidak kuat, maka lil karohah, untuk menyatakan makruh, tidak disukai saja. Dan yang kelima adalah takhyiran, untuk memilih. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Namanya mubah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kemudian ulama terus berpikir, apakah cuma 5 doang hukum itu? Ada satu lagi, kata mereka, khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Kalau bahasa fikih itu khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Bukan pakai istilah khilafus sunnah, menyelisih sunnah, bukan, tetapi menyelisih yang lebih utama. Apa itu? Perkara-perkara yang Nabi perintahkan tidak kuat, tetapi Nabi tidak larang. Ada yang Nabi perintah tapi Nabi tidak larang. Misalnya apa? Diperintahkan Nabi tapi nggak dilarang. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umat, udah aku suruh tuh mereka gosok gigi setiap kali berwudu. Gimana pakainya? Repot nggak? Asal mau wudu gosok gigi dulu. Repot nggak? Apalagi zaman sekarang gosok gigi mesti pakai pasta. Kalau dulu gosok gigi pakai siwak, masih enak nih tuh mulut tuh. Kalau kita bentar-bentar gosok gigi pakai pasta, pakai odol, repot kayak kira-kira. Kering nggak tuh gigi? Kering, ya, disikatin terus. Kata Nabi, kalau aku tidak takut, tidak khawatir umat terasa berat, saya suruh gosok gigi setiap kali ambil wudu. Nabi nyuruh sikat gigi, tetapi Nabi nggak melarang orang yang tidak sikat gigi ketika mau wudu, ketika ada perintah, tapi nggak begitu kuat dan tidak ada larangannya, maka tidak menggosok gigi, tidak bersiwak ketika berwudu, itu khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Berbeda kalau ada larangannya. Misalnya kata Nabi, siapa yang masuk masjid itu fima makna, jangan duduk kecuali dia setelah mengerjakan sholat, namanya sholat tahiyatul
masjid. Nah, ketika ada larangan jangan duduk tapi nggak begitu kuat, ya maka disebut dengan makruh. Ya, tidak disukai orang datang ke masjid langsung duduk, tetapi dianjurkan dia mengerjakan sholat sunnah. Ya, karena masjid dibangun untuk mengerjakan sholat. Maka siapa yang datang ke masjid, tujuan utamanya adalah untuk mendirikan sholat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bolehlah kita mengambil apa yang dikatakan oleh anak-anak muda dalam area motivasi, dalam wilayah dakwah. Kalau ketemu dengan perintah, ketemu dengan larangan dari syariat, apa itu? No comment, no debate with the prophet. Gak usah komen, gak usah debat, udah nurut aja, kerjain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nurut, kalau kita patuh, tunduk kepada syariat, kepada perintah Allah, kepada sunnah Rasulullah, maka sebaliknya kita dapat keuntungan, ya, bisa dapat keuntungan, ya. Salah satu contoh Nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah Daud alaihi salatu wassalam, ya. Nurut aja dengan Allah, nurut aja dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh. Walaqad atayna Daud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Dan kami telah anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Dia nabi, dia rasul, dia raja. Dia punya suara merdu. Ketika membaca kitab Zabur, burung-burung pun turun yang sedang terbang itu ikut mendengarkan suara merdunya Nabi Daud membaca kitab Zabur. Tapi kalau Al-Quran lebih unik. Quran itu nggak perlu suara merdu, asalkan baca sesuai dengan tajwid, riwayat dan qiraat, enak kita didengar. Ya, para artis selebritis, ya, yang pandai bernyanyi, kenyataannya ketika bulan Ramadan, ya, disuruh baca Quran nggak enak juga. Suara yang merdu, tetapi karena baca Qurannya itu nggak pakai tajwid, nggak sesuai riwayat, nggak sesuai qiraat, panas juga kuping dengar begini. Suara merdu. Tetapi kita yang suaranya pas-pasan, asal baca sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, itu enak didengar. Nabi Daud alaihi salam kalau lagi bertasbih, berzikir, itu gunung pun disuruh ikut sama Allah. Ya jibal awwibi ma'ahu, ikuti, ulangi bersama dengan Daud. Jadi gunung, burung ikut. Satu lagi masih kurang, ya. Allah kasih kemampuan untuk melunakkan besi. Wa alanna lahul hadid. Besi di hadapan Daud bagaikan adonan tepung di hadapan tukang roti. Mau dibentuk apa? Jadi kayak buaya, roti buaya bisa. Besi di hadapan Daud bagaikan benang di hadapan tukang jahit. Ada yang kupas Samsung. Besi di hadapan Daud bagaikan benang di hadapan Pak Syamsu. Mau dibentuk apa? Jadi jubah, ya? Bisa. Jadi koko, bisa. Lembut, ya. Sejak kapan Daud bisa melunakkan besi? Ketika ikut petunjuk, ikut arahan kepada perkara-perkara yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir dia tampilkan satu riwayat hadis di dalam kitab tafsirnya itu. Daud itu biasa menyamar, kana yakhruju mutanakkiran. Nabi Daud seorang raja yang suka menyamar, belusukan, ya.
Jadi bukan zaman sekarang doang belusukan. Dari sejak zaman Nabi Daud suka menyamar. Turun, kemudian tanya satu persatu, gimana pendapatmu tentang Daud? Daud yang Nabi itu? Iya, Nabi Daud. Oh, puasa paling terkeren puasa siapa? Daud. Sholat malam paling keren sholat malam siapa? Daud. Tapi belum kedengaran sedekahnya nih waktu itu. Ketika disurvei, belum kedengaran sedekahnya Daud. Kalau orang puasa, Nabi Daud terkenal dengan apa? Puasa. Biasanya kalau orang rajin puasa, berarti juga kurang keluar duit. Karena puasa dengan memberi makan itu semacam pilihan. Kata Allah dulu, kalian ya pilih mau ikut merasakan lapar bersama orang-orang miskin dengan puasa, atau tetap mau kenyang, tetapi kenyangkan juga perut orang lain. Kalau mau kenyang rame-rame. Kalau mau lapar bareng-bareng. Kan pilihannya begitu dulu. Awal-awal syariat puasa itu pilih. Nggak mau puasa berarti kenyangin yang lain. Kalau mau ikut lapar bersama-sama. Pilih. Nah, Nabi Daud terkenal dengan puasanya, puasa Daud. Terkenal dengan sholat malamnya, sholat Nabi Daud. Satu paket. Orang rajin puasa, kuat sholat malamnya. Orang kuat sholat malam, kuat puasa. Tanya lagi yang lain, gimana pendapat tentang Daud? Daud yang itu, yang raja. Iya, raja. Oh, bagus deh, adil deh. Sama rakyatnya nggak pilih kasih, nggak tebak pilih, bagus. Gimana pendapat tentang Daud? Daud secara pribadi orangnya bagus, dia ramah, dia sopan, santun. Meskipun raja, tetapi low profile. Bagus. Hasil surveinya bagus, meskipun nggak dibayar, surveinya bagus. Balik Nabi Daud. Nanti udah sekian lama, barangkali 3 bulan sekali turun lagi, nyamar lagi. Tetapi pada saat itu ada satu malaikat yang juga ikut menyamar. Nah, Allah suruh satu orang malaikat menyamar juga kamu, ya, menyamar. Nah, Allah ingin Nabi Daud lebih baik lagi, ya, menjadi lebih baik. Ditanyalah malaikat yang menyamar itu, gimana pendapatmu tentang Daud? Kata malaikat, khairun li nafsihi wa khairun li ummatihi. Bagus. Daud tuh bagus, buat dirinya bagus, buat umatnya bagus, tetapi belum perfect, belum 100 nilainya itu, kurang 1, basis 99, kurang 1 lagi. Apa kurangnya? Katanya ya'kulu wa yut'imu li iyadihi min malil muslimin. Nabi Daud yang raja itu orang kaya, tapi kalau makan masih pakai duit rakyatnya. Dia yang raja, dia yang kaya, kalau makan dan memberi makan untuk keluarga masih ngambil dari malil muslimin, harta orang-orang Islam, rakyat biasa yang ada di bawah. Kaget Nabi Daud. Iya juga ya. Kenapa saya nggak bekerja? Kenapa saya nggak melakukan satu pekerjaan, membuat suatu produk yang bisa diperjualbelikan? Gitu. Jadi kalau pelayanan, pengennya pelayanan gitu. Berbeda dengan jual beli. Memang dari awal niatnya jual beli itu untuk dapatkan keuntungan, kan begitu. Nabi itu berdoa, ya Allah, alimni ilman, ajarkan aku sebuah ilmu, a'malu bihi, yang dengan ilmu itu aku bisa melakukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan sebuah karya. Dikabulkan oleh ketika ada orang niat menjadi lebih baik, maka pertama Allah bilang wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi di hadapan Daud alaihi salatu wassalam. Lunak tuh besi. Saudara-saudara, jadi kalau kita tahu satu kebaikan, ya, hal-hal yang bagus dalam syariat, kita kerjakan, ya, dengan keyakinan nanti Allah akan kasih kekuatan kepada kita untuk menaklukkannya, menundukkannya. Ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, animal sabighat. Ya, untuk apa besi digunakan? Untuk kau bikin baju besi. Nah, di sini Allah mengajarkan ilmu teknik namanya. Ilmu teknik.
Kalau orang punya kekuatan, ya, otot bisa ngelunakin besi, kalau otaknya nggak cerdas, kurang begitu manfaat juga. Paling tuh besi dipakai untuk buang air kecil doang, kayak Samson Betawi. Ya. Dia mau buang air kecil, gak mau ngerepotin sipir di bengkokin tuh jeruji penjara di bengkokin. Itu orang kalau punya kekuatan tapi kurang cerdas, ya, cuma menang otot doang begitu. Ya. Maka Allah nggak ingin Nabi Daud seperti itu. Allah ingin besi yang sudah lunak itu bisa bermanfaat. Kata Allah, "Animal sabiqat", bikinlah baju besi, waqaddir fis sardi, dan buatlah anyamannya. Ukur, jangan plek ketiplek. Orang siapa yang mau beli pakai baju besi berat, panas, tujuannya mau berperang melawan musuh. Kalau pakai baju besi berat, kaku, nggak bisa gerak, gimana orang mau beli baju besinya? Ya, maka kata Allah, waqaddir fis sardi, ada tekniknya. Itu besi keras tetapi bisa ikut gerakan tubuh, pasti dibeli sama orang. Mau dibikin sama Nabi Daud baju besi yang bisa ngikut gerakan tubuh tapi kebal dibacok, kebal ditombak, dan bisa diperbanyak. Bisa diperbanyak. Baju besi bisa gak diperbanyak? Bisa. Kalau amal-amal zikir-zikir gak bisa diperbanyak. Ya, amal-amal zikir-zikir tidak bisa diperbanyak. Hari ini umat, hari ini Pak Ustadz, Pak Kiai, ada gak amalan zikir biar kebal dibacok? Kenyataannya tentara-tentara dunia, ya, ketika mereka merekrut, ya, pasukan perang, ada diperbanyak orang kebal bacok? Nggak ada. Ya. TNI ataupun di luar negeri, tentara-tentara ada yang dasarnya supaya bisa menang lawan musuh, diajarin zikir, puasa biar kebal bacok, kebal tembak, ada? Nggak ada. Ya. Tetapi kalau diajarkan bikin baju besi, bikin tank malah, ya, bikin tank dari baja, ya. Bisa diperbanyak gak tanknya? Bisa diperbanyak. Bisa dijual ya, diekspor ke luar negeri. Kalau orang kebal dibacok bisa diekspor gak kira-kira? Hari ini bisa. Orang kebal tembak dikirim ke Israel? Tidak, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bukan cuma kekuatan otot atau fisik, tapi kecerdasan akal. Ketika besi bisa dilunakan, maka gimana tekniknya? Besi gimana nih bisa terbang? Gimana besi bisa ngapung di laut? Ini saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsir itu kalau dibaca secara modern, ya, begitu nanti. Jadi ngelihat mukjizat Nabi bukan terfikir dengan zikir, dengan puasa. Wah, Nabi Musa bisa belah laut nih. Apa tuh yang amalannya? Zikir mau puasa nih. Saya mau jalan di atas air. Bukan begitu. Ngedengar mukjizat Nabi Isa, bisa nyembuhin orang buta, ya, nyembuhin penyakit kulit. Orang Islam mikirnya jangan apa zikirnya, apa puasanya, berapa lama. Saya mau buka pengobatan alternatif. Bisa gak pengobatan alternatif diperbanyak? Kenyataannya nggak bisa. Kenapa? Kenyataannya masing-masing merahasiakan, nggak akan dibuka secara umum, ya kan? Nggak ada kok dibuka. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya ilmiah, bisa diobservasi, bisa diriset, ya, diteliti, maka dibuka secara umum, ditunjukin, oh ini daun ini dan mengandung ini obat ini, ya. Dibuka secara umum. Tetapi kalau amal-amal seperti biasanya dirahasiakan, nggak bisa diperbanyak. Makanya kalau rumah sakit itu di mana-mana bisa dikembangkan dengan pengobatan-pengobatannya. Tetapi kalau semacam tadi alternatif itu terbatas pada sosok pribadi dan tidak mau dikembangkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mendengar mukjizat-mukjizat Nabi, jangan berpikir zikirnya apa, puasanya berapa lama, tetapi berpikir kalau memang buta bisa disembuhkan di zaman Nabi Isa, penyakit kulit bisa disembuhkan di zaman Nabi Isa, bahkan orang yang mati bisa dihidupkan kembali zaman Nabi Isa, maka hari ini pun mesti berpikir apa kira-kira yang bisa menyelamatkan orang dari kematian. Ya, salah satunya sekarang kan orang kadang-kadang udah udah nggak berdenyut lagi, diapain?
Di apa namanya? Sebutnya? Dipompa. Contoh hidup lagi. Nah itu lagi ya gitu. Itu salah satu pengembangan teknologi. Saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau disebut dengan mukjizat-mukjizat Nabi itu seperti yang kita pikirkan seperti itu, kita nggak bisa membayangkan Nabi Sulaiman itu bisa terbang, menguasai angin. Wali Sulaiman ar-rih, dan untuk Sulaiman anaknya Daud kami tundukkan angin, kata Allah. Guduha syahrun wa rawahu syahr. Perjalanan 1 bulan oleh perjalanan darat itu 1 pagi saja dan 1 sore saja. Sehingga perjalanan udara itu lebih cepat daripada perjalanan darat. Kalau umat Islam mikirnya Sulaiman bisa terbang, enak juga tuh ya. Cepat banget tuh kalau mau pergi kemana-mana. Tuh zikirnya apa ya? Nah, lagi-lagi zikirnya apa? Puasanya berapa lama? Mendingan beli tiket aja udah cepat. Udah jadi sekarang. Ya, besi bisa terbang, besi bisa ngambang di air. Nah, jadi berubah dari zikir menjadi berpikir di mana hal-hal ini bisa bermanfaat. Karena di zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman, Allah menunjukkan bahwa manusia sudah mulai mengelola kekayaan alam. Wa alanna lahul hadid, ku buat cair besi di hadapan Daud jadi lunak. Wa asalna lahu ainal qitr, dan aku alirkan cairan tembaga untuk Sulaiman. Jadi 2 orang nabi ini, bapak dan anak, itu mengelola kekayaan alam. Tetapi luar biasanya, meskipun kekayaan alam dikelola, gunung bersahabat dengannya. Artinya pengelolaan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Ya jibal awwidi ma'ahu wat-thair, gunung selaras kamu, harmonis dengan Daud karena dia mengelola sumber daya alam tetapi enggak merusak lingkungan. Wahai burung-burung, menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh Daud ataupun Sulaiman tidak merusak ekosistem, sampai binatang pun tetap merasa nyaman, harmonis. Dulu gunung ikut bertasbih dengan Daud, burung ikut mendengarkan bacaan kitab suci Nabi Daud. Sekarang burung pun takut ketika kita mendekat pada dirinya. Betul? Ada yang ngedeketin burung, burungnya menyamperin. Enggak ada, malah kabur. Ya. Hari ini gunung mungkin bukan bertasbih lagi, menjerit gunung itu. Ya, dulu kalau kita berangkat ke Bogor, kita lihat dari kejauhan hijau ranau terlihat. Sekarang coklat tuh gunung. Artinya apa? Pohonnya sudah dibabat habis. Dulu ketika kita baru menuju ke Bogor, udah terasa sejuknya udara, dingin, malam-malam pun menggigil. Sekarang asal udah mau masuk ke sana, macet, panas. Alam sepertinya sudah tidak lagi bertasbih, tapi menjerit. Kenapa? Karena orang-orang yang mengelolanya. Bumi ini tidak seperti Daud, tidak seperti Sulaiman, yang meskipun mengelola sumber kekayaan alam, tetapi tetap bisa menjaga lingkungan dan ekosistem. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di pagi hari ini kita punya pesan, ya. Apa tadi kata anak muda sekarang? No comment, no debate with the prophet. Udah nggak usah komen, nggak usah debat dengan sang nabi, ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah, kata Allah begini, nurut, kata Nabi begini, nurut, dan itulah yang membawa berbagai macam kebaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian, jika ada soal atau diskusi saya persilakan. Tidak ada, alhamdulillah, semakin baik. Ada, silakan. Untuk zaman sekarang ini yang paling bagus itu apa? Youtuber Pak, misalnya. Kalau salah fauzan masih latihan kan. Nah, kalau kemarin ada juga Ustaz kita mengatakan bahwa yang paling puncak yang harus dituruti dari Rasulullah adalah masalah kita mengajak teman-teman ini yang belum beruntung hatinya untuk kesini gitu misalnya. Di sini kan ada sekitar 1000 orang ya. Kalau orang cuma sekitar 100 orang di sini. Gimana kalau kita itu
bagian kita ini yang ahli surga ini supaya bagian mendapatkannya juga gitu. Nah Rasulullah telah melakukannya dan kita asli agak berat melakukannya gitu. Itu dakwah dan Nabi. Gimana caranya itu? Apakah betul bahwa itu Bagaimana caranya? itu sesuatu yang tidak usah didebat lagi, bahwa kita salah saja gitu misalnya. Oh iya. Ya, itulah. Ya salah Ini satu. alasannya karena banyak alasan nggak mau ikutan Pak. Ya, salah satu perintah Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada satu kelompok dari kalian, satu umat, wal takum minkum ummat, dan hendaknya ada di antara kalian satu umat yang yad'una berdakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, umat yang seperti ini yang mau bangkit untuk berdakwah, mengajak pada kebaikan, Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maka kalau kita bawa ke pembahasan tadi, ya udah, kalau masalah dakwah no comment, no debate with the prophet, jangan didebat lagi. Orang berdakwah jangan didebat, jangan dikomenin. Yang ada kita bantuin. Kita bilang kamu orang-orang bodoh kok dakwah, gak usah komen. Kamu yang pinter, yang lebih layak untuk menemaninya berdakwah. Daripada kita ngatain kamu bodoh kok dakwah, ya udah kalau kamu merasa pinter, kamu yang berdakwah gitu. Kenapa dakwah diambil oleh orang-orang bodoh? Karena kamu yang pinter-pinter tidak mengambil tugas dakwah. Gitu. Jadi no comment, no debate with the prophet. Karena umat yang berdakwah itu menjadi bantuan besar bagi para ulama. Para ulama mengatakan kami ini kalau nggak dibantu sama masyarakat awam keteter kan? Kami kan keteter, ya. Maka ulama-ulama itu perlu dibarengi langkahnya dengan orang-orang awam supaya dakwah yang mereka lakukan lebih ringan bebannya, ya, lebih ringan bebannya. Udah, pokoknya kalau masalah dakwah, no comment, no debate with the prophet. Ini sunnah terbesar bagi para nabi adalah dakwah. Gitu. Nanti orang-orang awam yang belum pandai tentang cara-cara berdakwah, nah belajar dari ulama-ulama yang sudah berhasil dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Ya, kita lihat, maka orang-orang sekarang menempuh jalan dakwah, bagusnya semakin rajin datang kepada para ulama untuk mendapatkan nasihat, bimbingan, arahan, ini dakwahnya, gini, gitu. Jadi betul, saya kira untuk masalah ini nggak usah dikomen lagi, nggak usah didebat lagi. Dakwah itu adalah tugas seluruh nabi, dan ketika nabi lagi tidak ada, ditutup itu kenabian dan kerasulan lewat Nabi Muhammad, maka dakwah diserahkan kepada umat untuk menjalankannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi